Esket dan Kak Jeki. Ya, adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Amin. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Buka hati kami buka telinga kami. Bahkan kami mau bersukacita memuji menyembah Engkau. Tolong kami Roh Kudus, urapi kami. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai dengan sukacita. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan bersukacita ya. Kita mau nyanyi satu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Harus jujur adik-adik, karena ada loh yang selalu melihat. Kalau nggak percaya, yuk kita nyanyi dulu nih Kak. Tuhan memperhatikan setiap langkah kita adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Sudah melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Tuhan selalu melihat, memperhatikan adik-adik, mempergunakan setiap tangan, mulut, mata, bahkan kaki yang akan kita berikan bagi Tuhan. Amin. Nah sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau menyembah Tuhan. Bagaikan bejana siap
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bacaan untuk hari ini ada di kitab Kejadian. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Dilanjutkan dengan Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Wah, Kak, kok banyak banget sih? Gak apa, Kakak ceritain aja. Jadi, adik-adik tahu nggak tokoh Alkitab yang namanya Ishak? Tahu kan? Tahu dong, masa nggak tahu? Nah, adik-adik, Ishak itu punya istri namanya siapa? Siapa? Maria? Bukan. Siapa ya? Nah, betul, Ribka. Nah, jadi Ishak menikah dengan Ribka. Tapi setelah udah lama mereka menikah, tapi belum punya anak nih. Tapi Ishak percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka anak. Jadi tetap berdoa tuh, Tuhan berikan aku anak. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Nggak cuma satu, dikasih dua. Ada yang tahu adik-adik namanya siapa? Iya, betul, Esau dan Yakub. Nah, meskipun mereka kembar, tapi mereka beda loh adik-adik. Yang satu yang namanya Esau itu dia berbulu, badannya bulu dan suka juga berburu. Makanya Ishak sangat sayang sama Esau karena laki banget kan, udah berburu. Wah. Nah, kalau Yakub itu dia kulitnya halus dan suka tinggal di rumah aja, nggak mau tuh jalan-jalan keluar berburu, enggak. Makanya Ribka itu sangat sayang kepada Yakub. Nah, pada suatu ketika nih, Esau kan lagi berburu. Kayak kita kalau habis lari-lari, habis aktivitas, terus pulang-pulang lapar. Nah, pas lagi Esau pulang lapar, aduh, lapar nih. Dia lihat, loh, kok ada bau-bau apa nih, enak. Ternyata Yakub lagi masak. Nah, Esau tuh langsung, tolong dong, kasih dong makanan yang kamu bikin tuh, yang merah-merah itu enak kayaknya. Tapi Yakub bilang, loh, nggak boleh. Kalau kamu mau, kamu kasih dulu hak kesulungan. Terus Esau mikir, aduh, lagi lapar gini, mana disuruh syarat apa lagi sini? Udahlah, ambil aja hak kesulungan. Nah, jadilah Esau memberikan hak kesulungan itu ke Yakub. Nah, lanjut ke bertahun-tahun setelahnya. Ishak udah tua nih. Aduh, rasanya hidupku sudah tidak lama lagi. Aku panggil aja deh si Esau, anak kesayanganku. Hei, sini Esau. Oke, sebentar lagi umurku udah gak lama lagi. Ya udahlah, aku mau memberkati kamu nih. Tapi sebelum kamu berkati, kamu tolong dong cari ini hewan kesukaanku, kamu buru, terus kamu masak deh. Nanti kamu akan kuberkati. Terus si istrinya Ishak, siapa namanya? Ribka dengar, loh, kok Esau mau diberkati nih? Wah, nggak boleh. Yakub, sini. Si Ribka manggil Yakub. Yakub, ayahmu ingin memberkati Esau. Sekarang gini aja, kamu masak makanan kesukaan papa yang paling enak. Nanti kamu akan suruh aku pakein kulit biar kamu kulitnya kasar kayak Esau. Akhirnya dilakukanlah sama Yakub. Dan Esau kan udah tua ya. Bukan Esau. Ishak udah tua. Matanya udah nggak bisa ngeliat. Biasanya kalau udah tua tuh rabun dekat, yang deket-deket tuh nggak kelihatan. Apalagi yang jauh ya kan. Ini siapa nih? Terus Yakub nih, ayo diberat-beratin suaranya. Nanti kok kayak bukan suaranya Esau ya, tapi kalau aku raba-raba tangannya kenapa kasar banget kayak Esau. Ya udahlah, akhirnya Yakub diberkati, sedangkan Esau dapat berkat yang sisa-sisaan. Marah dong Esau. Akhirnya Yakub meninggalkan rumahnya karena Esau masih dendam. Wah, gara-gara Yakub nih
aku cuma dapat berkat sisa-sisa, harusnya kan berkat itu buat aku kan anak sulung. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian merasa ditipu? Rasanya enak nggak? Nah, Tuhan itu tidak membenarkan ada orang yang menipu ataupun berbohong. Itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di Galatia, ada yang namanya apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi ketika Yakub sudah membohongi ayahnya Ishak, kan Esau marah. Akhirnya Yakub pergi dari rumahnya. Dia pergi ke rumah pamannya, yaitu siapa namanya adik-adik? Paman Laban, betul. Nah, di sana Yakub akhirnya sadar bahwa menipu itu gak bagus. Kenapa? Karena ketika dia di rumah paman Laban, dia melihat, wih, anaknya cantik sekali, namanya Rahel. Lalu Yakub pun akhirnya nanya ke paman Laban, saya mau menikahin ini nih, si Rahel. Terus kata paman Laban, loh, jangan dulu, kamu kan baru datang, kamu kerja dulu lah sama aku selama 7 tahun. Wah, Yakub senang, 7 tahun dong, oke lah, 7 tahun kerja. Ternyata dibohongin. Yakub bukan nikahin Rahel, malah nikahin Lea, kakaknya. Wah, kok aku dikasihnya Lea sih? Terus kata paman Laban, loh, ini soalnya Lea itu kan kakaknya, masa adiknya nikah duluan daripada kakaknya? Akhirnya Yakub disuruh kerja lagi selama 7 tahun. Nah, itulah adik-adik akibat dari berbohong, dan Tuhan sangat tidak suka anaknya berbohong. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian berbohong atau menipu? Nah, itu perbuatan yang tidak disukai Tuhan ya. Jadi jangan dilakukan. Kita buka di Mazmur 32 ayat 2. Ayatnya bilang gini, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, itu adik-adik, Mazmur 32 ayat 2, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jadi adik-adik, kalau kita pernah menipu atau kita pernah berbohong, kita baiknya meminta maaf kepada yang sudah kita bohongi, dan juga kita meminta maaf kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, kita minta maaf ke Tuhan dan jangan diulangi lagi. Selamat hari Minggu, dadah! Adik-adik Joy Kid, untuk pemenang ayat hafalan minggu lalu adalah sebagai berikut. Ada Johnson. Saya dari kelas 3, saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Christian Gerald. Shalom kakak-kakak Joy Kid, nama saya Christian Gerald. Saya akan mengirimkan ayat hafalan hari ini adalah Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan terakhir ada Alea Kazanuchi. Shalom,
nama saya Aleka Zanushoze Mahruzar. Kelas 1. Hafalan ayat minggu ini adalah Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati. Selamat ya buat video yang sudah terpilih. Buat semua yang lainnya, tetap semangat kerjakan PR-nya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.